Pertanyaan Ustaz Jalil, apa yang harus kita lakukan melihat kondisi rusaknya kaum muslimin saat ini? Ya, jadi kalau kita sudah menyadari bahwa kita sudah punya masalah, berarti gampang. Berarti kita harus menyelesaikannya. Kan gitu. Yang susah itu kan kita tidak tahu kalau kita masalah. Kita tidak tahu bagaimana mau menyelesaikannya. Nah, kita sendiri tidak tahu masalah kita gitu. Nah, kita sudah paham. Kita ini bermasalah. Umat ini bermasalah. Lalu apa solusinya? Maka ulama mengatakan bahwa kalau memperbaiki umat ini harus kembali kepada asalnya. Hah? Siapa yang dulu memperbaiki umat? Yakni Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah diutus oleh Allah di tengah-tengah manusia yang rusak. Jahiliyah. Sifat. Yang rusak, yang bodoh. Bukan bodoh tidak bisa baca tulis. Bodoh di segala-galanya. Penyembahan, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, pergaulan. Rusak. Maka disebut jahiliyah. Sifatnya itu. Maka Rasulullah menjadi rujukan kita memperbaiki umat di awalnya. Di awalnya. Maka Allah mengatakan, wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa yang dibawa oleh Rasulullah itu ambillah. Ma di situ bersifat umum. Semuanya. Tidak terbatas satu hal. Tidak terbatas sholatnya. Tidak terbatas puasanya. Tapi semuanya. Termasuk dalam urusan dakwah. Karena dakwah itulah amalia Rasulullah. Qaul Rasulullah. Yang menjadi contoh bagi umatnya bagaimana merubah kerusakan manusia. Ya. Mencontoh Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakarallahu katsir. Ada contoh termasuk dalam dakwah. Beliau mencontohkan bagaimana merubah jahiliyah yang rusak itu sehingga tegak Islam. Maka yang difahami itu ada namanya 3 marhalah dakwah. Yang pertama taskib muraqazah. Pembinaan umat secara intensif dan terarah. Ada halqah. Ada halqah. Rutin. Tujuannya apa? Untuk membangun kader dakwah. Rasulullah melakukan dengan para sahabatnya. Sehingga muncullah kader-kader sahabat-sahabatnya yang tangguh, siap mengemban dakwah, siap bertarung dengan orang-orang musyrik dengan segala resikonya. Rasulullah melakukan itu. Setelah itu berjalan, naik ke tahap berikutnya tafa'ul ma'al ummah, berinteraksi dengan umat. Naik posisi, naik tahapan, naik marhalah. Di saat posisi itulah Rasul dan para sahabat mendapatkan ancaman, tekanan, intimidasi sampai pembunuhan di masa itu. Tafa'ul ma'al ummah, menyampaikan dakwah secara terbuka kepada umat. Nah, ini resiko besar ini. Nah, itu kita lakukan, termasuk saat ini kita melakukan. Ada halaqah khusus, ada halaqah umum. Ini tafa'ul ma'al, berinteraksi dengan umat. Menyampaikan ide Islam kepada umat. Membongkar kerusakan sistem yang ada. Membongkar persekongkolan penguasa-penguasa muslim dengan orang-orang kafir untuk membuat berbagai macam aturan untuk kepentingan mereka. Dibongkar. Tahapan ini beresiko jamaah sekalian. Itu kita sudah paham di sirah nabawiyah. Bagaimana perlakuan orang-orang musuh-musuh Islam kepada Rasul dan para sahabatnya. Dialami itu sampai pembunuhan. Sumayyah itu sahidah pertama dalam Islam. Mempertahankan akidahnya. Rasulullah pun diniatkan sepakat untuk dibunuh. Setelah diboikot 3 tahun tidak mampan. Ditawarin kerajaan memimpin mereka, tidak mau.
Ditawan harta akan menjadi orang terkaya, tidak mau. Ditawari wanita, pilih saja wanita yang kamu suka, silakan nikahi, tidak mau. Coba. Dia mengatakan, demi Allah, seandainya matahari mampu kalian simpan di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, untuk meninggalkan dakwah ini, saya tidak akan meninggalkannya. Hingga dua hal. Allah memenangkan saya, atau saya mati, atau saya hancur bersama dakwah ini. Coba. Maka kata pamannya, mulai saat ini kami tidak akan kami akan membiarkan engkau dengan maumu itu. Maksudnya kan disuruh dibujuk kan, pamannya didatangi. Misalnya, ayo ponakanmu itu lo bujuk dia supaya tidak usah dakwah itu. Apakah dia mau dia itu? Huh? Setelah dia dengar itu di hadapannya dia ucapkan dengan tokoh-tokoh Quraisy, maka dia tidak bisa dirayu lagi. Terserah dengan urusannya dia. Sampai seterusnya, sampai Allah menangkan. Seperti itu. Jadi kita itu beresiko dakwah saat ini. Maka dia difahami dari awal. Ini masalah pertentangan dengan ide kufur. Penjaga-penjaga ide ini, penjaga sistem ini tidak akan diam dia. Tidak akan diam. Difahami, sudah difahami. Rasulullah sudah mengalami itu. Penjaga-penjaga jahiliyah itu tidak akan diam. Tetapi yakinlah mereka itu lemah. Mereka itu nanti berakhir dengan kekalahan. Gitulah. Sebagaimana kita. Karena di tahap ini kita melakukan sira'ul fikri, pertarungan pemikiran, kifa'us siyasi, perjuangan politik yang termasuk di dalamnya namanya tolabun nusrah. Mencari pertolongan dakwah. Pembacking dakwah. Dan syukurnya itu, saya mau sampaikan kepada kita semua yang saya muliakan, para tokoh. Dakwah kita saat ini itu sudah masuk ke tahapan ini. Tafa'ul ma'al ummah di akhirnya. Yakni talabun nusrah. Sudah di akhir. Bukan lagi kita memulai ini dakwah. Artinya apa? Talabun nusrah itu di akhirnya. Kalau sudah ada nusrah, di mana tempat khilafah itu kemudian diterima, maka jadi ini barang. Ya. Kita ini orang yang menjalankan dakwah ini. Kita yang ikut masak ibarat air ini. Kita tahu dari kapan air itu mendidih. Mulai nyala apinya, mulai bunyi airnya. Mulai kapan ini pintu terangkat? Apa maksudnya pintu tutup panci itu. Kita yang masak itu kita tahu. Kalau tamu di luar sana, kapan ini tehnya datang kok lama sekali? Karena dia tidak ikut masak. Apalagi tadi tuan rumah masih cari gas. Gasnya ada di situ habis. Tamunya sudah nunggu. Lama lagi kan? Udah sampai cetek. Ternyata air tidak ada. Cari lagi air. Mulai masak, nunggu lama sampai mendidih. Tamunya kan tidak tahu dia. Kapan ini tehnya kok tunggunya lama sekali tuan rumah ini? Apa tidur kembali atau gimana? Itulah gambarannya saat ini. Umat ini sudah merasa kapan ini khilafah tegak kok lama sekali. Karena tidak ikut masak. Tidak ikut terlibat langsung dalam dakwah. Banyak jadi penonton. Itu. Jadi seperti itu. Dakwah kita ini sekarang sudah pada tahap akhir. Tafa'ul ma'al ummah bukan lagi di awal, bukan lagi mengetuk pintu umat, tetapi sudah di puncaknya tinggal menunggu tolabun nusrah. Dan itu sudah dipersiapkan. Sudah ada ada kandidat negara yang sudah dipersiapkan yang menjadi tempatnya itu sudah ada. Dan itu dalam dakwah kita sudah ada mekanismenya. Iran ini, seandainya IRGC itu menerima dakwah khilafah, jadi ini barang. Jadi. Karena apa? Garda revolusi Iran itu dia independen. Sampai saat ini dia independen. Dia tidak bisa dikendalikan oleh Amerika. Gitu.
Aslabun nusra itu hanya bisa diambil dari kekuatan yang independen, tidak dikendalikan oleh yang lain. Iya, tidak dikendalikan oleh yang lain, independen dan siap menerapkan Islam secara kafah. Gitu. Jadi itu ini bukan hal yang susah. Hah? Jadi hal yang tinggal menunggu waktu sebenarnya. Tadi karena ada yang masak, ada yang masak, yang tahu itu pergerakannya. Ya, itu. Ya. Jadi yang kita lakukan itu ya kita harus aktif dalam dakwah. Pertemuan begini, kalaupun kita tidak bisa taskib muraqazah di usbu'iyah setiap pekannya, seperti ini, bulanan. Sehingga apa? Kita bisa tahu perkembangan umat ini, perkembangan politik, apa yang terjadi, bagaimana yang kita lakukan. Kemudian kita saling menguatkan di antara kita. Karena apa? Kata Rasulullah, umat Islam itu seperti bangunan. Antara satu dengan yang lain saling menguatkan. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Kalau orang berbicara khilafah, bapak-bapak tiba-tiba ditanya, bapak bisa menjelaskan, bisa sepahaman yang kita pahami saja. Yang sulit itu kan tiba-tiba bapak ditanya, apa itulah? Wah, memang itu mereka itu maunya khilafah terus itu. Coba, kira-kira bapak itu peranannya menguatkan atau melemahkan? Hah? Melemahkan. Hah? Makanya kemudian tafaul seperti ini, bagian taskif yang jami'i seperti ini penting. Dan itu tentu kita akan membawa kita kesadaran kita. Kan tidak mungkin di antara kita itu punya waktu sepekan sebagaimana yang lain teman-teman itu mungkin karena banyak kesibukan ya. Jadi dengan begini kita bisa. Yang penting kita punya keinginan yang sama, tujuan yang sama. Bahwa kita ini muslim, kita ini diciptakan untuk memimpin dunia ini. Dengan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu. Dan itu kita jaga. Kita jaga. Makanya kita harapkan kalau ada undangan atau ajakan, kita hadir. Ini bagian peranan kita akan menjadi atsar, bekas amal kita. Malam ini si fulan datang di sini. Itu catat itu. Dan itu nanti kalau khilafah tegak luar biasa itu. Saya ikut dulu itu bersama-sama itu yang menyesal itu yang membuat ulah. Si fulan mau datang, mau kemana kamu? Mau kau usah melo-melo sampean. Itu loh dilarang pemerintah itu. Nanti sampean dicap radikal. Coba. Ini mereka ini nanti menyesal nanti.